Nah, teman-teman semuanya, kita sudah berada di lantai yang ketiga ya, Masjid Kapal Bosok ini. Ternyata di sini pemandangannya asik banget ya. Kita disuguhkan dengan pemandangan sawah yang menghijau di sebelah sana, teman-teman. Kemudian masih banyak pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan juga. Angin bertiup sepoi-sepoi. Udara di sini masih sangat sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan berpetualang kembali menyelusuri situs-situs sejarah kebudayaan dan benda-benda kepurbakalaan. Teman-teman semuanya, saat ini kami sedang berada di salah satu situs sejarah yang syarat dengan nuansa legenda juga, cerita rakyat. Dan jujur kita baru pertama ke sini ya. Nama destinasi wisatanya ini adalah Kapal Bosok. Nah, kok bisa ya disebut Kapal Bosok? Kenapa nggak disebut kapal perahu aja ya? Karena di sini ada sebuah masjid, teman-teman semuanya, di mana bagian bawah masjidnya itu berbentuk seperti kapal seperti itu, dan di atasnya masjid. Ya, seperti ini teman-teman semuanya. Nah, kita juga penasaran sih, karena katanya di sini tuh ada sebuah legenda atau cerita rakyat atau juga opini masyarakat yang perlu kita telusuri. Semua yang mengandung nilai-nilai sejarah mesti dan wajib untuk kita telusuri. Karena itu supaya lebih jelas seperti apa sih historinya Masjid Kapal Bosok ini, mari ikuti kami teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, kalau dilihat dari bangunan memang ini unik ya, unik banget. Karena bagian bawah tuh berbentuk kapal ya. Kemudian masjidnya itu nggak terlalu besar, tapi dia terdiri dari beberapa lantai. Dan di bagian paling atas juga ada perahu seperti itu ya. Ya seperti ini. Kita nggak tahu nih apakah benar-benar ini kapal atau ini hanya miniatur saja atau hanya bangunan permanen yang dibuat seperti kapal. Dan tentu kita akan lihat-lihat dulu kondisinya berkeliling di sekitar sini, karena menurut cerita dari masyarakat ya di lokasi, bahwa Masjid Kapal Bosok ini memiliki legenda atau cerita yang bernilai sejarah ya. Jadi kita akan telusuri karena ini sangat menarik untuk kita lewatkan ya. Apapun yang bernilai sejarah itu mesti kita telusuri dan kita pelajari. Nanti juga kita akan coba naik ke atas sana ya. Baiklah teman-teman semuanya, tadi kita udah berziarah ke makam Ki Buyut Anggaderpa, dan sekarang kita sudah ditemani oleh salah seorang aktivis atau tokoh masyarakat di sini. Namanya siapa Pak Haji? Pak Haji Aswari. Pak Haji Aswari ini salah satu pengelola di makam Ki Buyut Anggaderpa. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sedikit saja sejarah tentang Ki Buyut Anggaderpa ini, semasa hidup beliau seperti apa ya Pak Haji ya. Gimana Pak Haji? Ya, cuman kita tahu kelebihan ya. Iya, oke. Soalnya kita khawatir. Ya. Ya namanya juga kita sebatas tahu itu aja waktu dibangun itu tabinya ini alas. Alhamdulillah di sini penandung kapal juga ada di situ di depan itu. Cuman kita dapat kelebihan, cuman kita merasa orang tua itu bisa jangan merisa, enggak bisa jangan enggak berisa gitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya alhamdulillah ini udah keramaian ini udah dibangun tahun 2010. Penjaraan 2011 itu apa musola 2013 kapalnya dibuka tahun 2017. Tahun 2017 mulai Iya, ramai. itu udah dibuka. Pada peresmian gitu aja ada ya. Jadi Ki Buyut Anggaderpa ini sebenarnya dulu sebagai apa Pak Haji? Ya namanya itu ya kita juga nggak tahu ya orang kesaktian ya kita dan kelebihan. Takut kita menyalah gitu ya. Tapi cuma tahunya begini aja udah ya langtang segini sebutkan ada kapal Bosok itu berhenti di sini kapalnya ya kedampar gitu aja. Oh, jadi dulunya kapal ya Pak Haji? Ya kapal dulu. Ke bawah air. Bawa air ya di sini, dari sini kedampar airnya habis. Ya namanya orang kesaktian ya. Nama zaman Belanda itu kan beliau ini sebagai ulama atau wali atau gimana dulunya Pak Haji? Ya ini wali ini. Wali ya? Iya, wali Allah ya. Sekaligus pahlawan ya Pak Haji? Iya, pahlawan aja.
Syekh Abdullah Angga Derpa. Cuma kan kita sebagai generasi muda buat dokumen aja Pak Haji. Gitu. Mohon kurang lebihnya kalau benar untuk kita Allah, lamun salah nama kita moga Allah ampura dosa ya. Mohon, Bapak udah tadi juga Bapak udah jarah, tapi belum jarah kita juga sekarang ya tiketnya begitu. Kalau belum jarah jangan naik di kapal gitu aja. Gitu aja dah. Kurang lebih maaf lah Pak Hajinya. Ya. Oke teman-teman, semuanya demikian tadi kita sudah sekilas ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji siapa tadi? Ya, Haji Aswari. Pak Haji Aswari bahwa kisah awalnya Gitu. Masjid Kapal Bosok ini memang dulu katanya adalah sebuah kapal yang terbawa air, terdampar di Mari, kemudian dibangun masjid gitu Pak. Dibangun masjid. Dan Ki Buyut Angga Derpa ini adalah yang membangun atau gimana Pak? Ya itu yang bangunan masyarakat. Oh, tokoh masyarakat di sini. Teman, demikian ya. Nanti coba kita cari lagi informasi tentang sejarah daripada kapal Bosok yang seperti apa. Makasih Pak Haji ya. Ya, kembali. Baik teman-teman semuanya, sekilas memang untuk menyelusuri sejarah tentang Masjid Kapal Bosok ini tidak ada tokoh ataupun pengelola di sini yang benar-benar berani memberikan sejarah secara detail ya teman-teman. Tapi kami bisa menyimpulkan bahwa sesuai dengan namanya, Masjid Kapal Bosok ini memang memiliki bentuk seperti kapal. Lokasinya berada di Kampung Drangong, teman-teman, Kelurahan Curug Manis, masih di wilayah Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, teman-teman semuanya. Selanjutnya, Masjid Kapal Bosok ini dikaitkan dengan seorang tokoh yang cukup berpengaruh di masa itu yang bernama Ki Angga Derpa. Nah, Ki Angga Derpa saat itu melawan penjajah demi menyelamatkan berbagai dokumen penting serta harta dan benda. Ia tak terima dengan perlakuan kasar dari penjajah Belanda, sehingga Ki Angga melakukan perlawanan yang sengit terhadap penjajah Belanda saat itu. Penjajah Belanda pun marah besar dengan perlawanan daripada Ki Angga Derpa ini. Kemudian pihak penjajah mencari lalu menangkap Ki Angga Derpa ini dan menghukum beliau dalam sebuah kapal. Nah, setelah puas menghukum Ki Angga Derpa ini, kemudian penjajah tersebut meninggalkan Ki Angga Derpa di dalam sebuah kapal. Ajaibnya, menurut cerita yang kami dapatkan, bahwa kapal tersebut kemudian terbawa sebuah arus. Ya, mungkin pada saat itu terjadi sebuah banjir besar ya teman-teman. Nah, kapal tersebut kemudian terseret ke lokasi ini. Dan di kemudian hari, berdasarkan cerita-cerita tersebut, maka ada 17 orang santri dari pesantren Darussalam, mereka membangun masjid berbentuk seperti ini. Nah, adapun kami juga menemukan beberapa legenda yang mengatakan bahwa Ki Angga Derpa itu memiliki kesaktian, memiliki peliharaan 2 ekor harimau yang disimpan dalam tempurung kelapa. Itu adalah legenda-legenda yang terdapat di masyarakat yang tidak bisa kita buktikan fakta kebenarannya, dan kami tidak ingin membawa teman-teman pada legenda tersebut. Kami hanya ingin menampilkan cerita bahwa sejatinya di sini terdapat seorang tokoh yang berpengaruh melawan penjajah dan kezoliman Belanda pada waktu itu. Ya, kira-kira dari alun-alun Kota Serang itu bisa 6-7 km ya teman-teman. Kemudian jalannya masuk melewati jalan-jalan bersemak gitu, berhutan-hutan juga. Ya seperti ini kira-kira jalannya teman-teman. Gitu. Dan nampaknya ini juga belum banyak yang mengekspos ya, karena belum tahu. Oh ya teman-teman semuanya, di bagian belakang daripada masjid ini juga terdapat sebuah bangunan menyerupai sebuah pemakaman. Nah, nanti kita juga akan pelajari itu bangunan apa, pemakaman apa. Ternyata banyak pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Serang ya teman-teman. Ini dari Jakarta, Tangerang nampaknya. Ramai juga. Dan pastinya di dalam itu banyak yang jual-jual seperti ini. Kuliner ya, seperti ini ya. Ada dodol. Oke. Kita akan tengok. Kemudian ada yang jual buah-buah juga seperti ini. Buah kecapi teman-teman. Ya, ada yang lagi rebutan kecapi nih. Ya.
Kemudian selain kecapi juga ada buah itu tuh. Nanti kita akan coba beli ya. Ya, itu buah apa yang itu tuh? Saya tahu namanya yang kemarin dikasih taki. Rasanya seperti apa? Nanti aja belakangan ya. Yuk, kita akan tengok. Ada yang jual buah markisa juga, teman-teman. Asik. Oke. Ini Es nane sosis es. ada komplek-kompleknya juga di sini. Di depannya itu saya lihat ada sebuah makam yang dibungkus seperti itu ya. Kita juga tidak tahu itu makam siapa ya. Coba nanti kita akan pelajari. Oke. Dan tulisannya tuh seperti ini nih teman-teman. Kita nggak tahu nih tulisannya maknanya apa ya. Wah, ternyata cukup luas juga ya. Setelah masuk di belakang ini ada ruangan lain atau ada lokasi lain ya. Lokasinya cukup luas juga ya. Kita akan coba naik ke areal masjidnya. Ayo kita ke masjid ya. Teman-teman semuanya, sesungguhnya yang ingin kami tampilkan di sini adalah tradisi masyarakat atau kebudayaan yang ada di sini ya. Seperti apa? Yang sesudah suara silakan saja kalau mau menaik kapal sendalnya di depan saja. Kita sambil mengisi kata amalnya seikhlasnya saja. Oke, ternyata untuk masuk ke atas itu teman-teman, alas kakinya harus dilepas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lepas dulu alas kaki kita. Taruh sini saja teman-teman. Ih. Ya. Sendalnya dilepas saja. Desi gimana nih? Desi. Hati-hati aja Bu, kita sambil mengisi kotak amalnya seikhlasnya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Masih terlalu padat ya teman-teman. Jalan menuju ke atas ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Kita mau isi. Sendalnya dilepas saja Bu. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih terlalu padat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa balik mata segala. Waktu dulu aja dulu sendalnya ditaruh aja dulu. Waduh, jalannya cukup menukik tinggi seperti ini teman-teman. Jadi kita dituntut untuk lebih berhati-hati. Nah, kita sudah berada di lantai kedua. Ada apa nih di lantai kedua? Kita tengok-tengok dulu. Tidak ada apa-apa teman-teman. Hanya ruangan seperti ini dan kitab-kitab tua ya. Oke. Cuman dari atas ini cukup asik juga ya. Kita bisa melihat hal-hal menarik. Tapi saya agak ngeri juga nih teman-teman. Karena takutnya over kapasitas, maka saya akan turun saja ya.
Nanti setelah udah agak sepi baru saya akan naik ke atas. Kita turun aja yuk. Yuk, ya, bawa aja. Oke, teman-teman semuanya, kita akan naik. Ayo Pak, mangga Pak. Sampai tangganya ya. Nah, ini nih. Ini kita berada di lantai kedua ya. Di lantai kedua, kondisinya seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan naik lagi nanti ke lantai ketiga ya. Coba kita naik lagi ke lantai ketiga. Seperti apa kondisinya? Bismillahirrahmanirrahim. Tangganya cukup menukik seperti ini ya. Jika teman-teman kemari membawa anak-anak harus hati-hati ya. Wow. Ambil kemana, Be? Enggak, si Udi ngambil dari bawahnya. Oh, mana? Ikut apa nih? Entar itu kanan mau kita kirim. Ya, ini kondisi di lantai ke 3 ya teman-teman. Sama ya. Bentuknya seperti ini. Pemandangannya lumayan bagus. Tempat ini dikelilingi oleh persawahan. Ya. Persawahan ya teman-teman semuanya. Udaranya juga masih sangat sejuk. Oke. Dan tentunya di bagian bawah sana ada terminal kecil ya teman-teman. Tepat kendaraan-kendaraan dari para pengunjung ya. Dan kebanyakan juga berasal dari luar Kabupaten Serang. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah berada di lantai yang ketiga ya, Masjid Kapal Bosok ini. Ternyata di sini pemandangannya asik banget ya. Kita disuguhkan dengan pemandangan sawah yang menghijau di sebelah sana teman-teman. Kemudian masih banyak pohon-pohon, tumbuhan-tumbuhan juga, dan udaranya bertiup, angin bertiup sepoi-sepoi. Udara di sini masih sangat sejuk. Boleh juga ya teman-teman. Di sini kita berwisata religi, sekaligus juga merefresh pikiran kita dari atas masjid ini. Di bawah sana nampak para pengunjung yang berkeliaran, banyak pedagang-pedagang juga. Dan tentunya ada fotografer dadakan ya. Teman-teman bisa foto-foto juga di situ, jadi langsung jadi fotonya. Jika teman-teman datang ke mari, kami menyarankan untuk berhati-hati jika membawa anak kecil ya atau orang tua, karena kondisi tangganya seperti ini teman-teman, sangat menukik tajam. Kita harus berhati-hati menuruni. Ya, ini tangga yang keduanya atau tangga paling bawah ya. Lokasi di luar masjid atau di bawah masjid juga asik ya teman-teman. Buat kita santai sejenak, berwisata religius. Nanti kita akan cari tempat ngopi-ngopi gitu. Ya.
Nah, ini adalah lokasi berziarah. Kita akan berziarah dulu teman-teman semuanya. Berziarah dulu kita. Ikut ziarah yuk. Yuk, masuk aja. Assalamualaikum. Yang nggak bawa airnya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah makam Ki Buyut Angga Derpa ya. Nah, kita akan berziarah dulu di sini teman-teman. Yang nggak bawa dan yang udah ada kalau berbuat airnya ya. Sama dengan para peziarah yang lain. Airnya udah ada. Iya, maka Pak. Kita ikut, Pak. Jangan dilihat-lihat buat ini udah enggak ada was-was ya 2020 kemarin